Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan tip cara menghemat, ya. Cara menghemat arus listrik. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan tip cara menghemat, ya. Cara menghemat arus listrik yang dikonsumsi oleh jenis water heater listrik yang sistem airnya itu ditampung terlebih dahulu, ya. Nah, jenis water heater yang airnya ditampung terlebih dahulu itu berbagai kapasitas, dari mulai paling kecil 10, 15, dan 30. Pas kebetulan ini 30 liter dan model lama, tapi tidak jadi masalah, ya. Mau model lama, mau model baru, kalau bentuknya yang seperti kayak gini, sistem airnya ditampung, sistem kerjanya itu sama. Di dalamnya itu cuman ada termostat dan elemen, terkecuali kalau unit water heater yang sudah digital atau sering disebut water heater sistem modul, berbeda, baru komponennya berbeda, ya. Tapi tetap, kalau menurut saya lebih praktis yang seperti ini, lebih mudah perawatannya karena komponennya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu banyak komponen. Jadi dianggapnya seperti ini tuh siapapun Anda penggunanya pun bisa memperbaikinya. Spare partnya mudah dapat, ya. Oke, sekarang kami akan memberikan tip, ya, supaya Anda sebagai pengguna bisa menghemat listriknya, ya, konsumsi listriknya, ya. Nah, di video yang sudah kami upload, kami membuat video tentang judul apa? Tentang ngebahas perlukah sebuah unit water heater model gini di on off-kan arus listriknya. Nah, di video yang itu sudah kami bahas antara perlu tidak perlunya, perlu alasannya seperti apa, tidak perlu alasannya seperti apa, sudah kami jelaskan di video yang sudah kami upload. Nah, untuk yang sekarang ini, ya, kami hanya memberikan tips untuk Anda bagi para pengguna water heater sistem tabung, sistem ditampung, tabung ditampung, tabung airnya ditampung, gitu, ya. Ya, seperti inilah. Nah, tipnya bagaimana? Saya bertanya dulu kepada Anda, apakah Anda membutuhkan air panas tersebut setiap saat? Artinya, kapan aja Anda, jam berapa aja Anda, itu sudah dipastikan memerlukan air. Itu yang dikatakan kami, apakah Anda memerlukan air setiap saat? Kalau tidak, nah, kalau iya, nah, oke, sekarang kalau iya, kapan aja Anda menginginkan ada air panas? Tidak hanya pas lagi mandi aja, ya otomatis harus standby nyalanya, gitu, ya. Nah, tetapi kalau Anda tidak memerlukan setiap saat, hanya butuhnya ketika pas mandi aja. Contohnya Anda mandi, saya anggap kalau mandi mempergunakan air panas itu hanya dibutuhkan ketika sore atau suka mandi malam, ya. Atau kalau pagi Anda sudah mandi subuh jam-jam 5, jam 4 gitu, Anda udah harus mandi gitu. Nah, biasanya jam-jam seperti itulah yang selalu akan mempergunakan air panas. Walaupun Anda sering mandi sehari 3 kali, saya rasa kalau tengah hari nggak mungkin mempergunakan air panas, itu kan. Nah, makanya saya ambil contohnya hanya 2. Mandi malam atau menjelang sore karena air biasanya sudah mulai dingin, atau pagi sekali itu air biasanya dingin karena akhirnya memerlukan air panas. Nah, kalau Anda membutuhkannya air panas tersebut hanya saat mandi malam atau menjelang malam atau pagi, ya, di sini kami akan memberikan tips supaya Anda berhemat dalam pemakaian listriknya. Perlu Anda ketahui, walaupun unit water heater ini sudah dibikin secara otomatis, yang artinya
ketika suhu di dalam unit water heater ini airnya sudah mencapai titik maksimal, maka listrik ini dengan tanda LED ini akan berhenti. Contohnya seperti ini. Ketika suhu ini sudah tercapai kisaran antara 80-an lebih, 82 hingga 85 derajat di dalamnya, maka LED ini akan berhenti, berarti mengkonsumsi listrik si water heater atau elemennya ini terhenti seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini suhu di dalam ini sudah tercapai. Nah, tetapi kalau posisi standby arus listriknya, sementara Anda hanya butuhnya mandi hanya pagi dan malam, kita tidak tahu dalam keseharian ini berapa kali dia akan hidup kembali. Loh, kenapa bisa hidup kembali? Kan air tidak ada yang mempergunakan. Oke. Walaupun tidak ada mempergunakan, bukan berarti suhu air yang di dalam sini yang sudah tercapai itu contohnya sekitar 85 derajatan atau 82, sekian. Kita ambil contohnya 85 derajatan dah ya. Itu tidak akan selamanya 85 derajat. Contohnya, Anda pagi-pagi setelah mempergunakan air panas ini hingga sampai mati kembali, Anda pergunakan lagi sore menjelang malam. Itu kita tidak tahu berapa kali hidup ini listrik ini dikonsumsi lagi karena ada penurunan suhu. Perlu Anda ketahui ya, terjadinya penurunan suhu ya, atau terjadinya lagi si water heater ini mengkonsumsi listrik itu ketika ada penurunan suhu dari maksimalnya berhenti itu kisaran 82,9 atau 85 derajatan, dia akan berhenti listrik. Begitu turun suhunya, walaupun tidak ada yang pakai, kisaran 76, sekian derajat, dia akan nyala lagi. Nah, pas nyalanya ini, walaupun air tidak ada yang mempergunakan, tetapi ada penurunan suhu panas di dalam, si listrik masuk kembali, si listrik terpakai lagi. Itu yang maksud saya. Nah, di sini ya, saya membuang hal tersebut. Yang mati hidup karena ada penurunan suhu, naik lagi, penurunan suhu, nyala lagi listriknya, naik lagi suhunya, berhenti. Kita tidak tahu dalam satu hari itu berapa kali, walaupun nyalanya atau mengkonsumsi listriknya hanya beberapa menit, tapi kali sekian kali, Anda sudah bisa bayangkan berapa yang dikonsumsi daya yang tidak kita pergunakan airnya, gitu kan? Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan tips supaya bisa menghemat. Mungkin sekarang Anda sudah bisa menebak. Ya, sama dengan pikiran saya juga. Pasti kita off-kan saja listriknya. Begitu sama ya. Contohnya gini. Setelah Anda pagi mandi semua, keluarga Anda sudah pada mandi semua, dan itu kompak, contohnya di jam-jam segitu pagi-pagi itu pada mandi, gitu kan. Selesai aktivitas mandi semua, matikan. Sorry, tadi posisi hidup ya. Selesai pada mandi semua, pagi-pagi kita matikan. Oke, ini menghemat. Ya, karena Anda di jam-jam berikutnya Anda sudah tidak perlu lagi mempergunakan air panas karena hanya untuk mandi aja. Nah, sekarang untuk mandi sore atau mungkin terlalu sore atau keburu malam, ya, 45 menit sebelum Anda mandi, sebelum mempergunakan air yang diinginkan, yaitu air panas, hidupkan. 45 menit biarkan berjalan, baru Anda mandi. Maka akan tersedia air panas tersebut. Nah, dengan seperti itu. Ini dengan istilah sistem on-off, on-off. Setelah memakai, off-kan. Mau memakai, on-kan. Tapi ingat, saat mau memakai, sebelum dipakai minimal 45 menit, Anda sudah harus menghidupkan arus listriknya. Mungkin Anda akan berkata begini, ribet juga ya kepengen menghemat itu, kita harus on-off, gitu kan? Ya oke, jalan satu-satunya, mungkin Anda dibikin standby, seperti ini. Itu kan, itu nggak ribet, karena akan bikin otomatisnya termostat. Cuman itu, kita akan rugi, akan merasa terbuang energi ketika ada penurunan suhu tersendiri di bawah 85 derajat ya, dari maksimal 85 turun suhunya sampai 76, listrik masuk, padahal air tidak dipergunakan.
Itu resikonya. Coba Anda kalikan berapa kali dalam sehari mati hidup dengan otomatis. Berapa kali konsumsi listrik walaupun cuma hanya beberapa menit. Nah, sekarang saya tinggal tanya, mau ribet seperti itu, apakah mau pemborosan seperti itu? Terserah Anda. Nah, bagaimana sekarang solusinya supaya bisa mati sendiri arus listriknya, bisa hidup sendiri arus listriknya, bisa mati sendiri setelah dipergunakan, dan bisa hidup kembali, bisa hidup kembali 40 menit, 45 menit sebelum dipergunakan, dan bisa mati arus listriknya tersebut setelah mandi. Saya tidak mau ribet, contohnya mati hidup, on off. Itu kan? Oke. Di sini kami solusinya di sini nih. Ya. Anda tinggal beli saja yang namanya timer. Oke. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen. Ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainun Jess. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.